Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nofri Suhermi selaku dosen pengampu mata kuliah Statistical Machine Learning A. Selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun dan kapanpun Bapak berada. Di sini kami akan kami dari kelompok 13 mempresentasikan panel proyek kami yang berjudul analisis klasifikasi dengan metode machine learning pada dataset diabetes risk. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Disteka Daminanta dengan RP akhir 029 dan juga Taufik Hidayat dengan RP akhir 058. Kami juga menamai tim kami yaitu dialisis ataupun diabetes analysis. Nah, adapun konten outline dari proyek kami ada 5, yaitu yang pertama introduction, lalu ada literature review, ada methodology, result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion and suggestion. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu diabetes sih? Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang paling umum dan berpotensi mematikan di seluruh dunia. Penyakit ini ditandai oleh tingginya kadar gula dalam darah yang ada di pengidap. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti penyakit jantung, kerusakan saraf, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Nah, dengan perkembangan teknologi dan data medis hingga saat ini, pendekatan machine learning dapat digunakan untuk mendapatkan solusi potensial untuk mengidentifikasi pola dan prediksi resiko diabetes berdasarkan berbagai gejala klinis dan faktor resiko. Evaluasi model juga akan dilakukan untuk membandingkan performa berbagai model machine learning untuk menentukan model yang paling akurat dan efisien dalam memprediksi resiko diabetes. Oke, baik. Yang kami gunakan dari metode machine learning yang pertama ada decision tree, yakni decision tree adalah sebuah model yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan memetakan atribut-atribut yang ada pada suatu kasus atau dalam dataset dalam kelas-kelas tertentu. Model ini terdiri dari simpul-simpul atau nodes yang mempresentasikan atribut atau keputusan dan cabang-cabang yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Next. Nah, kemudian yang kedua ada random forest, yakni yang merupakan kombinasi dari beberapa tree predictor di mana setiap tree bergantung pada nilai vektor acak yang diambil secara independen dan memiliki distribusi yang sama untuk semua tree dalam forest tersebut. Eh, Random forest ini juga digunakan untuk memantau ekor kekuatan dan korelasi digunakan untuk menunjukkan respon terhadap peningkatan jumlah fitur yang digunakan dalam pemisahan. Lanjut, next. Kemudian ada support vector machine atau SVM, yakni salah satu metode pembelajaran machine learning yang digunakan untuk masalah klasifikasi dua kelompok. Konsep utama dari SVM ini yaitu memetakan vektor-vektor input ke ruang fitur berdimensi yang sangat tinggi secara nonlinear, di mana ruang fitur ini dibangun permukaan keputusan linear. Next. Nah, kemudian ada KNN atau Nearest Network, yakni salah satu algoritma machine learning yang bersifat lazy learning atau instant based learning. Algoritma ini tidak membangun model eksplisit, melainkan melakukan prediksi berdasarkan keseluruhan dataset. Yakni ada beberapa langkah-langkah dalam kita melakukan KNN. Yang ini, yang pertama adalah inisialisasi parameter, kemudian menghitung jarak, kemudian menseleksi tetangga terdekat, dan yang terakhir ada klasifikasi dengan yang pertama ada klasifikasi prediksi output adalah kelas yang paling sering muncul di antara tetangga terdekat, dan yang untuk regresi kita memprediksi output antara rata-rata nilai tetangga terdekat. Next. Kemudian ada NN atau neural network, yakni sistem komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Sistem ini terdiri dari unit-unit pemrosesan dasar yang disebut neuron atau node yang diorganisasikan dalam lapisan-lapisan atau layer. Terdapat beberapa lapisan neural network ya. Yang pertama ada lapisan input, yaitu neuron-neuron yang menerima data mentah dari luar. Kemudian ada hidden layer atau lapisan tersembunyi. Yang terakhir ada lapisan output, yakni neuron-neuron yang menghasilkan hasil akhir dari pemrosesan. Next. Nah, di sini ada beberapa metrik evaluasi atau cara mengevaluasi metode-metode yang sudah
yang akan kami gunakan, di mana yang pertama ada akurasi atau metrik yang digunakan untuk menilai performa model dengan mengukur proporsi prediksi yang benar dari keseluruhan prediksi yang telah dibuat. Lalu yang kedua ada precision atau presisi, di mana mengukur akurasi dari prediksi positif yang dibuat dari model yang telah digunakan. Lalu ada recall atau sensitivitas, di mana mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi semua instance positif yang benar. Lalu ada F1 score, di mana menggabungkan precision dan juga recall ke dalam satu nilai tunggal. Di mana F1 score ini memberikan gambaran keseimbangan antara precision dan juga recall. Lalu ada AUC-ROC. AUC-ROC digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi, terutama dalam konteks klasifikasi biner. AUC-ROC menggabungkan sensitivitas atau recall dan spesifisitas model pada berbagai threshold klasifikasi. Lalu ada nilai AUC, di mana nilai AUC jika 0,5 model tidak lebih baik daripada tebakan random atau acak. Jika AUC-nya bernilai 1, model sempurna dalam memisahkan kelas positif dan negatif. Dan jika di antara 0,5 hingga 1, model memiliki kemampuan yang lebih baik daripada tebakan random. Nah, adapun sumber data yang akan kami gunakan pada proyek kali ini yaitu berjudul Data Series yang berasal dari situs UC Irvine Machine Learning Repository, di mana linknya juga sudah tertera. Dan juga ini variabel-variabel penelitian yang ada di dataset kami, di mana di sini pada dataset mentah yang kami dapat dari situs itu merupakan kategorik semua dan berupa kata, bukan berupa angka. Jadi akan kami lakukan juga proses preprocessing guna mengubah data-data tersebut menjadi angka yang biner, bukan sebuah kata atau istilahnya encoding. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis yang kita lakukan ya. Di sini yang pertama kita melakukan pre-processing data, yakni dengan memeriksa dan menangani jika terdapat missing value dalam dataset. Kemudian kita juga melakukan normalisasi atau standarisasi data. Dan yang ketiga, kita membagi dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian dengan proporsi tertentu. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pre-processing data, kita menerapkan algoritma machine learning yang telah kita tentukan tadi, yang seperti menggunakan decision tree, random forest, SVM, KNN, dan NN. Kemudian setelah kita menerapkan algoritma tersebut, kita mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik evaluasi yang telah tadi disebutkan dan juga menerapkan teknik cross validation. Kemudian kita juga melakukan perbandingan kinerja model berdasarkan metrik evaluasi dan yang terakhir kita menarik kesimpulan dan saran. Kemudian di sini ada deskripsi variabel. Di sini ketika kita preprocessing data, kita juga mendapatkan variabel-variabel yang ada dalam dataset dengan deskripsi yang telah terdapat pada tabel, dan tipe datanya juga pada awalnya juga masih banyak yang kategori dengan nilai male or female untuk gender dan yes or no untuk yang lainnya. Lanjut. Nah, ketika kita melakukan pre-processing data, kita juga mengubah tipe data yang kurang sesuai, yakni kita mengubah tipe data yang objek menjadi numerik dengan nilai 0 dan 1. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan pembersihan data dari missing value. Setelah kita lihat tidak terdapat missing value pada keseluruhan variabel, sehingga tidak diperlukannya importasi data. Next. Nah, langkah preprocessing yang selanjutnya yaitu standarisasi dan pembagian data, di mana di sini dapat diperlihatkan untuk persebaran data dari histogramnya. Di sini kami membagi dua histogram untuk membagi variabel age atau umur dan juga sisanya. Karena kita tahu sendiri jika variabel age ini isinya
berupa umur, di mana umur tentunya range-nya sangat besar, sedangkan variabel lainnya nilainya hanya 0,1, sehingga kami pisah agar terlihat lebih jelas. Dapat dilihat kedua histogramnya. Nah, setelah kami lakukan normalisasi pada variabel kami agar memiliki rentang yang sama, selanjutnya data akan kami bagi menjadi set training dan testing dengan menggunakan Python dengan ukuran testing yaitu 20% dan training 80%. Nah, yang pertama dari metode decision tree dapat dilihat untuk metrik-metriknya, di mana yang pertama akurasi training 90,13, akurasi 92,31, presisi 92,25, recall 92,31, F1 score 92,24, ROC-AUC 94,37. Dan akurasi rata-rata dari 5-fold cross validation adalah sekitar 90,13. Nah, dapat dilihat juga kurva ROC-nya, di mana mendapatkan kemampuan prediktif yang cukup tinggi, yaitu dapat dilihat juga di grafik sebesar 0,94. Lalu berikut merupakan visualisasi decision tree dari metode kami yang menunjukkan bagaimana model kami membuat keputusan berdasarkan variabel-variabel pada dataset yang kami miliki. Decision tree ini menunjukkan pembagian berdasarkan atribut penderita diabetes seperti usia dan juga jenis kelamin. Selanjutnya di metode random forest dapat dilihat juga akurasi training, akurasi presisi recall F1 dan juga ROC-AUC, di mana di random forest lebih tinggi lagi dari decision tree, di mana ROC-AUC-nya mencapai nilai 100% dan rata-rata 5-fold CV-nya sekitar 97,17%. Nah, di kurva ROC-nya yang tertera pada gambar juga menunjukkan kemampuan prediktif dari model dengan nilai 1 atau mungkin sebenarnya 0,99 tinggi dan dibulatkan pada kurva menjadi 1. Kemudian ada yang metode ketiga yakni metode SVM atau Support Vector Machine. Di sini didapatkan bahwa akurasi training dari 5-fold cross validation adalah sekitar 94,71. Kemudian dengan akurasi pada set pengujian sekitar 99,04. Dan metrik evaluasi presisinya juga menunjukkan bahwa model sebesar 99,05 dan nilai recall atau sensitivitas sebesar 99,03 dan F1 score sebesar 99,03. Dengan dapat dilihat bahwa kurva nilai ROC-nya sebesar 99,61 dan juga dapat dilihat pada grafik di atasnya kurva ROC juga menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang prediktif yang sangat bagus ya dengan nilai AUC sebesar 1. Next. Kemudian ada metode KNN. Di sini metode KNN juga mendapatkan kata-kata nilai metrik yang cukup bagus, yakni yang pada akurasi training 5-fold cross CV dengan nilai sebesar 92,07, kemudian akurasi sebesar 89,42, nilai presisi 90,21, nilai recall sebesar 89,42, dan F1 score sebesar 89,6 dengan nilai ROC-nya 97,99 dan di kurva dibulatkan menjadi 0,98. Next. Kemudian yang terakhir ada metode neural network. Di sini kita mendapatkan hasil dari akurasi bahwa dari 5-fold cross validation-nya mendapatkan nilai sekitar 95,991 dan nilai metrik yang lain sebesar 99% dengan nilai ROC-nya sebesar 99,91, yakni di mana bahwa di grafik dibulatkan menjadi sekitar 1. Next. Nah, berikut komparasi atau perbandingan dari kelima metode yang sudah kami gunakan, di mana ditunjukkan untuk overall semua nilainya dari metode rainforest memiliki nilai yang lebih tinggi daripada metode-metode yang lainnya.
di mana menunjukkan performa yang paling baik antara presisi dan juga recall. Neural network sendiri juga memberikan hasil yang baik, sementara SVM dan decision tree cukup kompeten meskipun tidak sebaik metode random forest. KNN juga memiliki performa yang menengah, namun kurang optimal dibandingkan dengan model yang lainnya dalam penelitian ini. Nah, kesimpulan dan saran dari metode kami, di mana metode yang sudah kami gunakan yaitu 5. Yang pertama ada decision tree, forest, SVM, KNN, dan juga NN. Dengan model yang paling bagus yaitu random forest dengan nilai presisi 99,07 dan juga recall 99,04, di mana lebih baik dibandingkan model yang lainnya. Model prediksi yang akurat dapat digunakan oleh tenaga medis mengenai aplikasi praktis pembelajaran mesin dalam klasifikasi risiko diabetes berdasarkan dataset kami. Alat bantu diagnosa awal memungkinkan intervensi dini dan pengelolaan yang lebih efektif terhadap pasien dari penyakit diabetes. Nah, sekian dari presentasi kami. Ada sedikit pepatah yaitu if it doesn't challenge you, it won't change you. Ini juga kami terapkan pada proyek kami di mana kami menggunakan metode-metode yang sudah kami tentukan yaitu kelima-limanya. Di mana itu tentunya sangat menantang kami dan juga tentunya jika itu menantang kami tentunya akan merubah kami untuk lebih memahami tentang pembelajaran mesin. Berikut sudah kami terapkan juga nomor handphone, email address, dan juga ada artikel Medium yang telah kami buat dengan link tertera. Nah, sekian dari presentasi kami. Feedback apapun akan kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.